Charlie Van Houten, vokalis setia band, terus dihimpit persoalan. Belum lagi selesai masalah dengan leasing yang berbuntut pada penarikan mobilnya, kini Charlie juga ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penipuan. Charlie yang sudah dilaporkan sejak tahun 2015 lalu oleh Wira Pradana, rekan bisnisnya, dan ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu, juga telah dipanggil oleh Polda Bandung untuk dimintai keterangan. Namun hingga kemarin, Charlie juga belum memenuhi panggilan polisi tersebut. Lalu benarkah Charlie akan dibawa paksa oleh pihak berwajib? Dengan adanya perjanjian pembuatan satu PT, itu sampai dengan saat ini sudah dipanggil, panggilan pertama untuk dipanggil sebagai tersangka dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jabar. Ya, akan ada berapa panggilan? Tetap sesuai dengan prosedur, yang sesuai KUHP nanti ada panggilan kedua dan panggilan ketiga kita harapkan untuk panggilan untuk langsung dibawa. Pada saat panggilan kedua si yang bersangkutan tidak kooperatif, kita lakukan pemanggilan paksa. Nah, dari fase 2015 sampai hari ini sebetulnya memang kita sudah membuka jalan mediasi yang sangat panjang. Tapi hal ini tidak dimaksimalkan oleh saudara Charlie, sehingga memang mungkin penyidik Polda Jabar mengambil kesimpulan bahwa kasus ini memang harus terus berjalan. Tentang masalah ini, saya banyak menemukan kejanggalan. Kenapa? Karena ini kan dua orang yang berbisnis, bekerja sama, membuat suatu usaha. Usahanya itu membuat album kompilasi. Nah, Charlie dengan keahlian dia sebagai musisi, baik mencipta lagu, mengaransemen dan lain-lain, itulah kontribusinya, itulah harta kekayaannya. Yang satu dengan modalnya. Persoalan Charlie dan Wira bermula ketika mereka berbisnis di tahun 2010 lalu. Kala itu Charlie bekerja sama dengan Wira untuk memproduksi sejumlah lagu. Wira yang dijanjikan mendapat sejumlah keuntungan justru tak mendapat uang sepeser pun. Dan lebih parah lagi, Wira mengaku tak pernah sekalipun mendapat laporan resmi dari sang musisi. Padahal Wira sendiri mengaku sudah menginvestasikan uang senilai hampir 1 miliar rupiah. Kerugiannya sudah hampir 1 miliar. Kerugian yang materi juga mungkin saudara Wira, klien saya, sudah banyak diberikan janji, diberikan harapan yang tinggi-tinggi, tapi kenyataannya tidak ada. Masalah akhirnya album kompilasi ini tidak sesuai yang diharapkan hasilnya, itu kan bukan kemampuan seorang Charlie. Yang penting Charlie itu sudah membuat, merealisasikan apa yang menjadi rencana mereka sejak awal. Jadi di mana? Menipunya sebelah mana saya nggak tahu. Saya aja bingung dalam persoalan perkara ini, jujur. Aku kalau untuk berkarya boleh aku buktikan. Gitu aja. Jadi mau berita apapun aku sih udah legowo aja. Ya udah silakan aja, mau siapapun orangnya, mau ngomongin apapun orangnya. Yang terpenting kita benahi diri kita sendiri aja dulu. Selain kasus Charlie, pusaran kasus Gatot Brajamusti yang menyeret Reza Artamevia juga bergulir kian panas. Pemeriksaan Reza Artamevia sebagai saksi atas dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Gatot Brajamusti beberapa waktu lalu menguak kisah mengejutkan. Dari keterangan Awi Setiono, Humas Polda Metro Jaya, Reza mengaku mengetahui dan melihat tindak pelecehan yang dilakukan oleh guru spiritualnya itu. Saudara RA memang mengakui bahwasannya korban yang nomor 1 itu pernah, kemudian saksi-saksi yang lain termasuk saksi asisten pribadi AGB juga menyatakan memang pernah terjadi kasus. Artinya Reza sendiri melihat keadaan itu? Iya, pengakuannya demikian. Selama ini yang bersangkutan ini memang menyekoi korban-korbannya dengan aspat, yang kemudian di belakang hari kita ketemu bahwa aspat itu ternyata sabu itu. Menurut pengakuan daripada korban yang datang ke kantor kami, salah satunya CT ya, ketika melakukan penyimpangan seksual itu, yang beramai-ramai itu benar ada Reza di dalamnya dan peranan Reza juga ada. Artinya begini, ketika mereka memulai hubungan itu,
dicekokin dulu yang namanya aspat itu, yang dikatakan makanan jin itu. Pemeriksaan hari ini ada 39 pertanyaan. Alhamdulillah bisa dijawab semua lancar ya. Nggak ada apa-apa, yang lainnya udah selesai. Pertanyaannya apa? Oh nggak bisa dong, tanya aja. Nggak penyidik. Terkait apa aja sih kalau boleh tahu? Ya? Sebagai saksi aja. Sebagai saksi asal pelaporannya Citra. Soal anak Pak gimana? Nggak ada. Enggak, bukan. Selain Gatot Brajamusti, Reza yang mengaku mengetahui dan disebut sejumlah korban ikut berkontribusi atas terjadinya tindak pelecehan tersebut juga telah dilaporkan. Jika memang terbukti ikut membantu, maka bukan tidak mungkin Reza juga akan dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Jadi untuk korban sendiri, saya beritahukan ya, saya klarifikasi. Yang pertama membuat laporan, korban kedua membuat laporan. Terus kemudian satu lagi korban itu kita jadikan saksi karena yang bersangkutan tidak mau membuat laporan polisi. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi informasi sementara itu terkait dengan Reza nanti kita dalami menjadi saksi aja atau nanti memang dia termasuk korban atau juga nanti bisa kalau memang ikut serta ya apa boleh buat. Nah, ini yang kita masih dalami terus benang merahnya ini sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Kalau ini terkait dengan anak di bawah umurnya, kenanya antara 5 sampai 15 tahun dana penjara. Kalau benar itu dikatakan bahwa dia melihat itu benar, berarti dia dewasa untuk memberikan keterangan sebenarnya. Jadi harapan kami juga begitu, kalau seandainya dia memberikan keterangan yang tidak benar, berarti nanti dia dipidanakan juga kan.